Bang, coba Sisyphus yang katanya kena hukuman oleh dewa, dorong batu sampai ke bukit karena mencurangi kematian. Kalian pernah nggak lihat meme Sisyphus seperti ini? Ini adalah meme Sisyphus, meme yang menunjukkan sebuah video atau foto yang melakukan hal yang sia-sia, hal yang absurd, kemudian nanti muncul foto orang dorong batu. Nah, sebenarnya foto orang dorong batu tersebut itu memiliki makna yang filosofis di balik ceritanya. Dan foto tersebut merupakan gambaran dari salah satu kisah mitologi Yunani tentang seorang raja yang licik. Kita akan bahas mitologinya, makna filosofisnya, dan maksud dari meme Sisyphus tersebut. Oke, simak terus. Pria tersebut bernama Sisyphus, dan akhir-akhir ini Sisyphus itu menjadi trending di Twitter dan juga di TikTok gara-gara sebuah meme Sisyphus. Emang apa sih maksudnya dari Sisyphus yang mendorong batu tersebut? Kita akan bahas cerita mitologinya dulu. Sisyphus adalah raja pertama sekaligus pendiri kota Korintos. Ayahnya bernama Aeolus dan ibunya bernama Enerete. Sisyphus adalah raja yang pintar dan yang paling cerdas di antara yang lain. Tapi sayangnya, dia tidak bijaksana. Dan itu membuat Raja Sisyphus dikenal sebagai raja yang paling licik. Bahkan kelicikannya mampu menipu para dewa. Jadi kota Korintos itu mengalami krisis air. Nyari air di kota tersebut itu sangat susah. Sisyphus sebagai raja pastinya harus menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Keliling kesana kemari dan Sisyphus nggak sengaja melihat Aegina yang diculik oleh dewa Zeus. Aegina ini adalah putri dewa sungai Asopus. Nah, ketika Sisyphus bertemu dengan dewa sungai Asopus yang sedang mencari anaknya, Sisyphus bilang kalau dia punya informasi mengenai keberadaan anaknya dewa Asopus. Tapi Sisyphus meminta imbalan, yaitu dewa Asopus harus mengalirkan aliran sungainya ke kota Korintos. Atau ada juga yang bilang dewa Asopus harus memunculkan mata air di kota Korintos. Jadi, kota Korintos itu nggak krisis air lagi. Dewa Asopus pun setuju, dia mengabulkan syarat dari Sisyphus. Dan kemudian Sisyphus memberitahukan kalau Aegina itu diculik oleh dewa Zeus. Nah, dewa Zeus otomatis marah kepada Sisyphus karena Sisyphus telah membocorkan hal tersebut. Zeus mengirim dewa kematian Thanatos untuk mengambil nyawa Sisyphus dan merantainya di Underworld. Tapi yang terjadi adalah dewa Thanatos itu ketika dia datang menjemput ajalnya Sisyphus merasa kaget dan dalam waktu yang singkat itu dia memikirkan cara untuk menipu dewa Thanatos. Sisyphus kayak ngasih hadiah gitu kepada dewa Thanatos, dan ketika dewa Thanatos pandangannya teralihkan, fokusnya teralihkan, Sisyphus dengan cepat merantai dewa Thanatos, dewa kematian tersebut. Nah, sejak kejadian itu tidak ada lagi manusia yang mati. Apakah ini bagus? Tentu tidak, karena banyak orang yang sekarat, banyak orang yang sakaratul maut, banyak yang sakit-sakitan, tapi mereka nggak mati-mati coy. Mereka merasa sakit terus-terusan sampai lama gitu kan. Dan Underworld itu juga jadi sepi, tidak ada jiwa-jiwa yang telah mati yang dikirim ke Underworld. Terlebih lagi ini sangat mempengaruhi dewa Ares sebagai dewa perang. Karena pada setiap peperangan yang terjadi itu tidak ada orang yang mati coy. Dan hal tersebut tidak disukai sama dewa Ares. Karena kesal nggak ada yang mati, dewa Ares pun turun tangan untuk mengatasi hal tersebut. Dia pergi menyelamatkan dewa kematian Thanatos yang menjadi tawanannya Raja Sisyphus, kemudian menangkap Raja Sisyphus dan menyerahkannya ke Thanatos untuk dibawa ke Underworld. Kalau di versi yang lain, dewa Ares itu cuma menyelamatkan Thanatos, nggak sampai menangkap Raja Sisyphus. Tapi para dewa mengancam Sisyphus akan mengalami hidup seperti di neraka. Nah, selanjutnya ketika Raja Sisyphus udah sekarat dan memang udah waktunya dia untuk mati, dia berpesan kepada istrinya untuk tidak melakukan ritual apapun. Bahkan mayatnya itu nggak usah dikubur. Jadi ketika Sisyphus mati dan dia tersadar udah ada di Underworld, dia bilang kepada Dewa Hades kalau istrinya itu tidak melakukan ritual kematian apapun kepada Dewa Hades. Istrinya itu sangat tidak menghormati Dewa Hades sebagai penguasa Underworld. Oleh karena itu, izinkanlah Sisyphus untuk kembali ke kehidupan sebelumnya, agar dia bisa memarahi istrinya dan menyuruhnya untuk melakukan ritual kematian. Dan ya, Raja Sisyphus dengan otaknya yang licik menggunakan kemurahan hati Dewi Persephone untuk membantunya. Dan Dewi Persephone dengan kemurahan hatinya ikut memohon kepada Dewa Hades agar bisa mengembalikan Sisyphus ke kehidupan sebelumnya. Tapi seperti dugaan kalian, ketika Sisyphus ini kembali ke kehidupan sebelumnya,
Dia memarahi istrinya, walaupun itu cuma acting, dan dia menolak untuk kembali ke Underworld. Dewa Hades tentunya merasa ditipu dan dia sangat kesal, begitu juga dengan para dewa. Para dewa juga kesal melihat tingkahnya Raja Sisyphus. Nah, jadi ketika Sisyphus itu sekarat lagi dan memang udah waktunya lagi dia untuk mati, Dewa Zeus sendiri yang turun tangan untuk menghadapi Raja Sisyphus. Dan Dewa Zeus akan memastikan kalau Sisyphus tidak akan bisa membohongi para dewa lagi. Zeus kemudian memberikan hukuman yang panjang, melelahkan, dan membosankan kepada Sisyphus, yaitu mendorong batu besar ke puncak. Tapi nanti batu besar tersebut akan secara ajaib menggelinding ke bawah. Dan Sisyphus harus turun lagi ke bawah, kemudian mendorongnya lagi ke atas. Terus nanti gelinding lagi ke bawah, didorongnya lagi. Begitu-begitu aja terus yang dilakukan oleh Sisyphus, dan itulah hukuman yang dia terima. Dan bisa dibilang hukumannya ini adalah hukuman yang abadi, hukuman yang tidak ada akhirnya, dan pastinya akan sangat membosankan. Pahlawan Yunani Odysseus juga pernah menyebutkan Sisyphus pada saat dia pulang dari perang Troya. Jadi kan di salah satu petualangannya Odysseus, dia itu sempat ke Underworld sebentar ya kan. Nah, di sana dia jumpa sama Achilles, terus Odysseus juga menyaksikan Sisyphus yang sedang menjalani hukumannya. Odysseus menyaksikan kalau Sisyphus itu mendorong batu besar dengan sekuat tenaga dengan jerih payahnya. Kemudian ketika sampai di atas, dengan kejamnya batu itu gelinding lagi ke bawah. Dan Sisyphus turun lagi ke bawah. Kasihan sih. Nah, dari cerita ini aku harap kalian jadi paham dengan konteks dari meme Sisyphus yang beredar di internet, yang beredar di TikTok dan juga Twitter. Atau minimal kalian paham sama konsepnya lah gitu. Yaitu video yang berisi orang-orang melakukan hal yang absurd dan berulang-ulang. Kemudian nanti muncul foto Sisyphusnya, dikaitkan sama Sisyphus. Karena kejadiannya mirip sama Sisyphus, sama-sama absurd. Gak jelas. Banyak juga netizen yang membandingkan hukuman Sisyphus ini dengan kehidupan sehari-hari. Ya contohnya kayak kehidupan yang berat, berulang-ulang, melelahkan, dan juga membosankan. Tapi kita melakukannya itu berulang-ulang. Udah tahu bosan gitu-gitu aja, tapi tetap kita lakuin, ya kan? Dan banyaklah contoh-contoh Sisyphus di hari-hari yang kita jalani. Jadi kalau kalian mau pakai template meme Sisyphus atau mau bikin meme Sisyphus, minimal kalian harus tahu konsepnya atau tahu konteksnya. Oke, karena aku ada ngelihat satu meme yaitu orang jatuhkan batu dari atas, terus muncul foto Sisyphus. Dari mana nyambungnya? Sebenarnya tidak ada. Sebenarnya ada sih, cuman kan konsepnya meme Sisyphus tidak seperti itu. Tapi bang, kenapa orang-orang pada komentar di video meme Sisyphus itu seperti seseorang harus membayangkan Sisyphus bahagia? Nah ini kenapa ini? Ini apa maksudnya nih? Ini ada kaitannya sama makna filosofisnya dan juga filsufnya. Jadi, ada seorang filsuf asal Prancis yang bernama Albert Camus. Kita panggil aja Pak Camus. Nah, dari cerita Sisyphus kan kita bisa lihat kalau Sisyphus ini melakukan hal yang absurd. Melakukan hal yang gitu-gitu aja, hal yang nggak jelas, nggak tahu apa maknanya, dan tidak ada harapan juga di kegiatan yang dia lakukan. Ya memang alasannya itu gara-gara hukuman, tapi terlepas dari hukuman itu, kan jadinya Sisyphus ini melakukan hal yang absurd, yang nggak jelas. Kenapa udah capek-capek didorong ke atas malah dijatuhkan lagi ke bawah? Tapi Pak Camus itu melihat hal tersebut dari sudut pandang yang berbeda. Dia melihat kalau Sisyphus itu merasa bahagia dengan mendorong batu tersebut dan melakukannya secara berulang-ulang. Kita orang awam pasti melihat Sisyphus itu akan merasa sangat tersiksa, akan merasa sangat sedih, merasa melelahkan, dan rasanya itu putus asa, dan juga rasanya pengen ingin bunuh diri aja untuk keluar dari masalah tersebut. Tapi Pak Camus melihat kebahagiaan dari Sisyphus ketika dia mendorong batu tersebut. Dan karena dia bahagia, dan karena dia suka, senang mendorong batu tersebut, dia bakal melakukannya secara berulang-ulang. Dalam pandangannya Pak Camus, Sisyphus itu seperti ingin menunjukkan kalau Sisyphus menerima batu tersebut sebagai bagian dari perjalanan hidupnya. Jadi Sisyphus bukannya mengeluh diberi hukuman tersebut, dia malah merasa senang. Karena sudut pandangnya berbeda. Dia tidak merasa itu hukuman, dia merasa itu kesenangan. Cepat atau lambat, kalian pasti pernah berpikir atau bertanya, untuk apa kita melakukan hal berulang-ulang di kehidupan ini? Seperti pergi sekolah, pergi bekerja, melakukan ini, melakukan itu. Kalau ujung-ujungnya kita bakal mati. Jadi kayak, ngapain kita capek-capek kerja kalau ujung-ujungnya kita bakal mati juga? Kalau tujuan akhir kita adalah mati, kenapa nggak mati aja dari sekarang? Kenapa nggak dipercepat aja? Nah, tapi Pak Camus tidak menyuruh untuk bunuh diri ya coy. Nggak ada Pak Camus itu menyarankan untuk bunuh diri, nggak. Maksud Pak Camus itu adalah untuk melakukan pemberontakan dari
hal tersebut, dari pemikiran tersebut. Dan prasyarat untuk melakukan pemberontakan adalah penerimaan. Sama halnya Sisyphus yang menerima batu tersebut bukan sebagai hukumannya, tapi sebagai hal yang dia senangi. Sama halnya seperti kita yang harus menerima hidup apa adanya. Maka dengan pemikiran seperti itu, hidup akan merasa menyenangkan. Biarlah walaupun Sisyphus udah capek-capek dia dorong batu tapi nggak sampai-sampai ke tujuan, tapi dengan perjuangan dia mendorong batu tersebut dengan titik ketinggian tertentu, itu sudah cukup bahagia baginya. Jadi dia tidak akan mengeluh, tidak akan merasa putus asa, dan tidak akan merasa tersiksa. Karena dia bahagia dengan perjuangannya mendorong batu tersebut. Walaupun nggak sampai ke tujuan. Jadi kalau dari kita ada yang merasa kalau nasib kita gitu-gitu aja, nggak enak atau semacamnya, jangan mengeluh, jangan melakukan penolakan terhadap nasib tersebut. Kita harus menerima nasib kita yang begitu, dan kita harus mampu menjalaninya. Dan dengan kita yang menerima nasib kita yang begitu, hidup akan menjadi lebih menyenangkan. Kita tidak akan merasa hidup ini sia-sia. One must imagine Sisyphus happy. Seseorang harus membayangkan Sisyphus bahagia. Itu adalah kalimat penutup dari karyanya Pak Kamus. Itulah asal-usul dari kalimat yang sering kalian lihat di komentar meme Sisyphus. Pada akhirnya Sisyphus mengajari kita, apapun situasi yang kita alami, seabsurd-absurdnya kondisi yang kita jalani, kita nggak boleh patah semangat, kita harus menerima nasib kita yang begitu, jangan mengeluh, jangan merasa hidup ini nggak ada gunanya, kita harus terima itu, maka kita akan merasa hidup itu lebih menyenangkan. Seseorang harus membayangkan Sisyphus bahagia. Aku kurang tahu sebenarnya apa hubungannya meme Sisyphus dengan komentar dari kalimat penutup Pak Kamus. Mungkin menurutku ya, kita harus membayangkan orang absurd di video absurd tersebut bahagia melakukan hal absurdnya. Hayo bingung apa maksud tadi yang aku bilang. Gimana cuy? Kalian punya pemahaman yang lain tentang Sisyphus? Komen di bawah. Koreksi bila ada yang salah, dan sampai jumpa di next video.